Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidan dan di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu praktikum dari fisika dasar, yaitu tentang viskositas zat cair. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tegangan maupun tekanan. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada viskometer Oxford, kemudian ada gelas bejana, kemudian ada stopwatch, dan yang terakhir ada cairan kental yang akan digunakan untuk praktik. Kemudian kita masuk ke prosedur percobaan. Untuk prosedur percobaan, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan larutan yang akan diselidiki kekentalannya. Adapun di sini pada praktikum kali ini kita akan menggunakan larutan gula dengan konsentrasi masing-masing 80%, 50%, 20%, dan 0%. Adapun langkah yang kedua yaitu kita akan mengambil data pada lembar percobaan ini. Adapun data yang akan diambil yaitu data dengan larutan konsentrasi 80%, 50%, 20%, dan 0%. Dan data yang akan dicari yaitu nilai T, kemudian nilai T besar yaitu suhu dari larutan yang akan diselidiki, kemudian nilai dari massa jenis larutannya. Kita akan masuk ke prosedur yang selanjutnya, yaitu melarutkan cairan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan larutan dengan konsentrasi 0%. Yang pertama kita melarutkan, kita akan mengalirkan larutan yang dengan konsentrasi 0% ini ke dalam pipa yang ada pada viskosimeter ini. Nah, setelah larutan dengan konsentrasi 0% ini dirasa sudah penuh, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari data T, yaitu data kelajuan dari air yang ada di dalam pipa ini. Yang pertama kita membuka keran dan kita dengan bersamaan menyalakan stopwatch. Dan kita tunggu hingga cairan benar-benar habis dari pipa tersebut. Setelah dirasa cairannya sudah habis, maka kita lihat berapa angka yang ditunjukkan di stopwatch. Dari stopwatch kita dapatkan hasil sebesar 11,4 detik atau sekali. Kemudian kita tulis di lembar percobaan pada TAB dengan konsentrasi 0%. Lakukan prosedur ini sebanyak 3 kali. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai dengan konsentrasi larutan sebesar 50%. Langkah dan prosedurnya sama seperti sebelum tadi. Yang pertama kita masukkan cairan yang ada di gelas ini ke pipa yang ada pada viskometer ini. Kita tutup lebih dahulu, kemudian kita masukkan. Nah, setelah dirasa larutan yang ada di dalam pipa ini penuh, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai TAB atau nilai kelajuan dari cairan ini
untuk data konsentrasi larutan sebesar 50%. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita nyalakan stopwatch dan bersamaan dengan membuka keran ini. Kita tunggu sampai cairannya benar-benar habis. Dan ya, kita matikan dan didapatkan hasil sebesar 20 sekon pada stopwatch. Kita tulis untuk nilai TAB pada konsentrasi dengan 50%. Langkah selanjutnya itu kita akan mengukur suhu dari larutan dengan konsentrasi sebesar 50% ini. Kita masukkan termometer. Dan kita lihat berapa hasil yang ditunjukkan, yaitu sebesar 26 derajat Celcius. Kemudian kita tulis sebagai nilai T besar pada lembar pengambilan data. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai T besar untuk massa dengan konsentrasi sebesar 0%. Kita masukkan termometer ke dalam larutan dengan konsentrasi sebesar 0% ini. Dan ditunjukkan hasil yang sama, yaitu sebesar 26 derajat Celcius. Kemudian kita tulis sebagai nilai T besar pada lembar pengambilan data. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai massa jenis larutan yang digunakan, yaitu disesuaikan dengan tabel massa jenis absolut air ini yang disesuaikan dengan berapa suhu dari larutan tersebut. Dan di sini kita akan lihat pada 26 didapatkan hasil sebesar 0,996783. Kemudian kita tulis sebagai nilai O pada pengambilan data, yaitu sebesar 0,996783. Nah, kemudian setelah semua prosedur percobaan tadi dilaksanakan, kemudian kita akan melakukan percobaan untuk massa jenis yang lain, untuk konsentrasi larutan yang lain, yaitu sebesar 50% dan juga 20%. Setelah selesai pengambilan data untuk masing-masing konsentrasi, maka selanjutnya yaitu kita melihat hasil untuk data pengambilan data tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan dengan massa konsentrasi 0% akan memiliki kelajuan lebih cepat daripada larutan dengan massa dengan konsentrasi sebesar 50%. Setelah semua percobaan itu selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita merapikan kembali alat dan percobaan. Setelah dirapikan kembali, maka selesai sudah proses praktikum pada viskositas zat cair ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.